Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendy Haji Bayu Prasetyo. Nomor induk mahasiswa 043159907. Di sini saya akan membacakan hasil tugas-tugas saya dari tugas 1 sampai 7 di praktik peradilan pidana. Tugas 1. Berdasarkan kronologi kasus yang telah dipaparkan, maka dapat digunakan delik pembunuhan yang disertai pengambilan barang berharga milik korban yang diatur dalam Pasal 339 KUHP, yaitu pembunuhan disengaja yang dilakukan untuk mempermudah atau menguasai barang curian. Pembunuhan disengaja pada pasal tersebut menyebutkan bahwa pelaku sengaja membunuh korban dengan tujuan tertentu, yaitu untuk menguasai barang milik korban. Kasus ini termasuk pembunuhan berencana. Pasal 339 berbunyi, pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Surat kuasa khusus. Nama Ayam. Tempat tanggal lahir Bandar Lampung 1 Januari 2004. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan pelajar atau mahasiswa. Alamat Jalan Pramuka nomor LK1 Kuripan Kecamatan Tik Bingung Betungbar Tik Betungbar Kota Bandar Lampung, Lampung. Nomor KTP 1871 0801 010002. Selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Dengan ini menerangkan bahwa saya memberi kuasa penuh kepada 1. Rendy Haji Bayu Prasetyo SH. 2. Raffi Pradita SH, advokat atau penasihat hukum dari kantor hukum RND dan partner, beralamat di Jalan Terusan Bawean 2 Bandar Lampung, baik secara bersama-sama maupun masing-masing sendiri. Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa khusus untuk mendampingi, membela, dan mengurus kepentingan hukum saya selaku terdakwa dalam perkara pidana yang diduga melanggar pasal 39 KUH pidana berdasarkan laporan polisi nomor LPA_1_2_Yan_1_2024 Yan tanggal 3 Februari 2024 dan register perkara nomor 512-Bit_B_2024-PNTJK di seluruh tingkatan, baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan negeri Tanjung Karang. Untuk keperluan tersebut, penerima kuasa diberi wewenang untuk mendampingi dan mewakili pemberi kuasa dalam setiap tahapan pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan. 2. Menghadapi pejabat-pejabat di kepolisian, kejaksaan, hakim di semua tingkatan pengadilan, serta instansi pemerintah, badan hukum, dan swasta lainnya. 3. Mengajukan dan atau menolak surat-surat dan alat bukti lainnya. 4. Mengajukan saksi-saksi yang diperlukan. 5. Menyusun dan mengajukan eksepsi, pembelaan atau pledoi, dan atau upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi. Melakukan segala tindakan yang dianggap perlu oleh penerima kuasa demi kepentingan hukum pemberi kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat kuasa ini diberikan untuk hak substitusi atau melimpahkan sebagian atau seluruh kuasa kepada pihak lain dan hak retensi. Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung 15 Februari 2024. Penerima kuasa Rendy Haji Bayu Prasetyo SH. Penerima kuasa Raffi Pradita SH. Pemberi kuasa Ayam Bermaterai. Tugas 2. Berita acara pemeriksaan atau BAP tersangka. Nomor BAP-3/2/2024 pada hari ini Jumat tanggal 4 Februari 2024 pukul 14.00 WIB bertempat di ruang unit Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung. Saya Rendy Haji Bayu Prasetyo SH, pangkat Inspektur Polisi 1 NRP 77012345. Jabatan selaku penyidik Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung. Berdasarkan surat perintah penyidikan nomor SP Sidik-45-Romawi 2-2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang diduga sebagai tersangka. Nama lengkap Ayam. 2. Tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001. 3. Umur 23 tahun. 4. Pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Prodi Bahasa Sanskerta. 5. Alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Agama Islam, kebangsaan Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai tersangka. Hasil pemeriksaan dapat didasarkan pada keterangan investigasi sebagai berikut. Pertanyaan 1. Penyidik, apakah saudara mengetahui alasan saudara diperiksa? Tersangka,
Ya, saya mengerti, diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk mempermudah perbuatan itu, jika tertangkap tangan untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman atau supaya barang yang didapatnya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Pertanyaan 2. Penyidik, ceritakan kronologi kejadian. Tersangka, pada hari Rabu 2 Februari 2024, saya berada di kos korban untuk ngobrol-ngobrol dengan saudara Bebek atau korban. Pada saat saya mau pulang, saya mengeluarkan pisau lipat dari dalam kantong celana saya, yang selanjutnya saya tusukkan ke badan saudara Bebek atau korban. Awalnya saudara Bebek atau korban sempat melawan dengan cara menggigit tangan saya, namun saya menikam leher dan dada saudara Bebek atau korban berulang kali hingga akhirnya tumbang. Pertanyaan 3. Penyidik, dari mana saudara mendapatkan alat untuk membunuh korban tersebut? Tersangka, alat yang saya gunakan untuk membunuh saudara Bebek atau korban adalah pisau lipat yang sudah saya simpan dari jok motor saya. Kemudian saat tiba di kos saudara Bebek atau korban, saya mengeluarkan pisau lipat dari jok motor saya ke dalam saku celana. Pertanyaan 4. Penyidik, apakah motif saudara melakukan pembunuhan? Tersangka menjawab, saya membunuh saudara Bebek atau korban iri dengan kesuksesan saudara Bebek atau korban, sementara saya terlilit bayar kosan dan benjol. Pertanyaan 5. Penyidik, apa yang saudara lakukan setelah korban meninggal dunia? Tersangka, setelah saudara Bebek atau korban meninggal dunia, saya membungkus saudara Bebek atau korban dengan plastik besar, dilapisi dengan spray kasur, dan ditaburi pengawet serta wewangian agar jasad saudara Bebek atau korban tidak mudah membusuk. Pertanyaan 6. Penyidik, barang apa saja yang saudara ambil dari korban? Tersangka menjawab, saya mengambil laptop MacBook, dompet, dan ponsel milik saudara Bebek atau korban. Pertanyaan 7. Penyidik, apakah ada orang lain yang membantu saudara dalam melakukan perbuatan ini? Tersangka, tidak ada, saya melakukannya sendiri. Pertanyaan 8. Penyidik, dari mana saudara mendapatkan ide melakukan perbuatan ini? Tersangka, saya mendapatkan ide setelah menonton film Narcos di Netflix. Pertanyaan 9. Penyidik, bagaimana reaksi korban saat saudara menusuknya? Tersangka menjawab, saat saya menusuk saudara Bebek atau korban, saya sempat melawan dengan cara menggigit tangan saya. Namun saya menikam leher dan dada saudara Bebek atau korban berulang kali hingga akhirnya tumbang. Penutup, demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan setelah dibacakan kembali kepada tersangka, ia menyatakan telah memahami isi keterangan serta menandatangani BAP ini tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Bandar Lampung, 4 Februari 2024. Penyidik Rendy Haji Bayu Prasetyo SH, Inspektur 1 Polisi, NRP 77012345. Tersangka Ayam. Tugas 3. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. P29. Surat dakwaan nomor reg perkara PDM 45-Romawi 2-2024-PN PDI. Identitas terdakwa, nama lengkap Ayam, tempat lahir Lampung, umur tanggal lahir 23 tahun 12 Januari 2001, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan atau kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Prodi Bahasa Sanskerta, pendidikan SMA. B. Penahanan rutan penyidik sejak 4 Februari 2024 sampai dengan 23 Februari 2024, diperpanjang oleh penuntut umum sejak 24 Februari 2024 sampai dengan 3 April 2024. C. Dakwaan bahwa ia terdakwa Ayam pada hari Rabu 2 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2025 bertempat di kos Jalan Masjid 2 RT 2 RW 3 Bandar Lampung, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 339 KUHP. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Berawal pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB,
terdakwa berada di kos korban saudara Bebek di Jalan Masjid 2 RT 2 RW 3 Bandar Lampung. Terdakwa sedang mengobrol-ngobrol dengan korban. Kemudian pada saat hendak pulang, terdakwa mengeluarkan pisau lipat dari dalam kantong celananya. Awal korban sempat melawan dengan cara menggigit tangan terdakwa, namun terdakwa menikam leher dan dada korban berulang kali hingga akhirnya tumbang. Selanjutnya bahwa terdakwa mengakui menggunakan pisau lipat yang sudah terdakwa simpan di jok motor. Kemudian saat tiba di kos korban di Jalan Masjid 2 RT 2 RW 3 Bandar Lampung, terdakwa mengeluarkan pisau lipat dari jok motor terdakwa ke dalam saku celana. Bahwa terdakwa mengakui motif pembunuhan adalah iri dengan kesuksesan korban saudara Bebek, sementara terdakwa terlilit bayar kosan dan pinjol. Bahwa terdakwa mengakui setelah korban meninggal dunia, terdakwa membungkus korban dengan plastik besar, dilapisi dengan spray kasur, dan ditaburi pengawet serta pewangian agar jasad korban saudara Bebek tidak mudah membusuk. Kemudian terdakwa mengambil barang milik korban berupa laptop MacBook, dompet, dan ponsel milik korban. Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan ini sendiri dan terinspirasi dari film Narcos di Netflix. Saat terdakwa menusuk korban saudara Bebek, korban sempat melawan dengan cara menggigit tangan terdakwa. Namun terdakwa menikam leher dan dada korban berulang kali hingga akhirnya tumbang. Perbuatan terdakwa ayam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 KUHP tentang pembunuhan yang didahului, disertai atau diikuti oleh suatu perbuatan pidana lainnya. Bandar Lampung, 26 Februari 2024, Jaksa Penuntut Umum Rendy Aji Bayu Prasetyo, SH, Ajun, Jaksa. Tugas 4. Surat eksepsi atau nota keberatan nomor perkara PDM 45-Romawi 2-2024-PN BDL kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung. Identitas penasihat hukum yang bertanda tangan di bawah ini: nama Rendy Aji Bayu Prasetyo SH, pekerjaan advokat atau penasihat hukum, alamat kantor Jalan Terusan Bawean 2 Bandar Lampung. Bertindak untuk dan atas nama serta sebagai penasihat hukum terdakwa: nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Malati nomor 45 Bandar Lampung. 2. Eksepsi. 1. Keberatan formil. Dakwaan jaksa penuntut umum menyebutkan adanya perencanaan sebagaimana pasal 340 KUHP. Namun uraian yang disajikan hanya berupa pembunuhan yang didahului, disertai atau diikuti oleh suatu perbuatan pidana lainnya. 2. Perencanaan dalam pasal 340 KUHP haruslah jelas mengandung rencana yang matang dan ada jeda waktu antara perencanaan dan pelaksanaannya. 3. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak menguraikan kapan, di mana, dan bagaimana terdakwa Ayam melakukan pembunuhan terhadap korban yang merupakan syarat formil dakwaan sebagaimana pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. A. Surat dakwaan kabur atau obscure libel. B. Identitas barang bukti tidak jelas. Dakwaan menyebut adanya barang bukti berupa pisau lipat, namun perbuatan ini tidak diuraikan secara terpisah sebagai tindak pidana pembunuhan yang didahului, disertai atau diikuti oleh suatu perbuatan pidana lainnya yang merupakan motif, akibat, atau tindak pidana lain. 2. Keberatan material. A. Unsur perencanaan pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. Berdasarkan uraian jaksa penuntut umum, perbuatan terdakwa lebih cepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan yang dilalui, disertai atau diikuti oleh suatu perbuatan pidana lainnya pasal 339 KUHP. Tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya rentang waktu cukup antara niat pembunuhan dengan waktu eksekusi pembunuhan. 3. Menyimpan pisau di motor bukan serta-merta dapat dipandang sebagai perencanaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana. B. Motif iri dan ekonomi bukan bukti perencanaan. Jaksa penuntut umum mendalilkan bahwa terdakwa mengakui motif pembunuhan adalah iri dengan kesuksesan korban saudara Bebek, sementara terdakwa terlilit bayar kosan dan pinjol. Motif hanya menjelaskan latar belakang, sedangkan yang diperlukan dalam pasal 340 KUHP adalah perencanaan yang matang dan adanya jarak waktu antara perencanaan dengan pelaksanaan. 3. Permohonan. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor rek perkara PDM 45-Romawi 2-2024-PN PDL batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwaan yang jelas, cermat, dan lengkap. 4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Demikian eksepsi ini diajukan atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia. Kami ucapkan terima kasih. Bandar Lampung, 27 Februari 2024. Rendy Aji Bayu Prasetyo SH, advokat atau penasihat hukum.
Tugas 5. Amar putusan selah nomor perkara 145-PIDB-2024-PN-PDL. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa. 1. Nama Ayam. 2. Tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001. Umur 23 tahun. Pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi Prodi Bahasa Sanskerta. Alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Telah membaca 1. Surat dakwaan penuntut umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung nomor registrasi perkara PDM 45-Romawi 2-2024-PN-PDL. 2. Surat eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa tertanggal 27 Februari 2024. 3. Tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa. Telah mendengar 1. Keterangan dari penasihat hukum terdakwa dalam persidangan mengenai eksepsi yang diajukan. 2. Pendapat jaksa penuntut umum yang pada pokoknya menolak eksepsi dan memohon agar eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang 1. Bahwa eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum kabur atau obscur libel karena tidak jelas uraian mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud pasal 340 KUHP serta tidak jelas kedudukan barang bukti yang disebutkan dalam dakwaan. 2. Bahwa majelis hakim memeriksa dengan seksama surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memuat identitas terdakwa, uraian tindak pidana yang didakwaan, waktu dan tempat kejadian serta pasal yang didakwakan sebagaimana syarat formil yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. 3. Bahwa mengenai jelas atau tidaknya uraian perbuatan serta tidak terpenuhi atau tidak punya adanya unsur dengan rencana lebih dahulu dalam pasal 340 KUHP merupakan bagian dari pembuktian yang akan diperiksa lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara. 4. Bahwa oleh karena itu eksepsi penasihat hukum terdakwa mengenai dakwaan kabur dan tidak jelas haruslah ditolak. Mengingat pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP serta ketentuan hukum acara pidana lain yang berlaku, mengadili 1. Menolak eksepsi atau nota keberatan yang dilakukan oleh penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor rek perkara PDM 45-Romawi 2-2024-PN-PDL telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat 2 KUHP. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa yang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. 4. Menetapkan agar perkara ini dilanjutkan pada hari dan tanggal berikutnya untuk agenda pembuktian. 5. Membebankan biaya perkara dalam putusan akhir. Dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh kami, Majelis Hakim yang terdiri dari Rendy Ajibayu Prasetyo SHMH selaku Hakim Ketua dan Raffi Pradita SHMH selaku Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh jaksa penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukumnya. Hakim Ketua Majelis Rendy Ajibayu Prasetyo SHMH, Hakim Anggota Raffi Pradita SHMH, Panitera Ridho Nurfaqih SH. Tugas 6. Jawaban dari saya. Nomor 1. Barang bukti adalah benda yang disita yang berupa alat untuk menjalankan tindak pidana maupun benda yang diperoleh dari tindak pidana. Sedangkan alat bukti merupakan cara atau metode yang sah untuk membuktikan sesuatu. Dalam kasus tersebut, yang dapat disebut sebagai barang bukti diantaranya adalah pisau lipat, laptop MacBook, dompet, dan ponsel. Sedangkan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. 2. Pisau yang merupakan barang bukti dari kasus tersebut dapat menjadi alat bukti dengan cara diolah dulu dengan disertai keterangan ahli yang menyatakan bahwa sidik jari pada pisau cocok dengan terdakwa atau surat berupa hasil forensik. Setelah barang bukti diolah menjadi alat bukti yang sah, maka barang bukti tersebut dapat menguatkan alat bukti lain dan membantu hakim dalam mencapai keyakinan atas kesalahan terdakwa. Tugas 7. Surat tuntutan nomor rek perkara PDM 45-Romawi 2-2024-PN-PDL Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. 1. Romawi 1. Identitas terdakwa. Nama lengkap Ayam. Tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001. Umur 23 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi Prodi Bahasa Sanskerta. Alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Agama Islam, kebangsaan Indonesia. Romawi 2. Dakwaan bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor rek perkara PDM 45-Romawi 2-2024-PN-PDL dengan uraian dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwa subsidiar melanggar pasal 338 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain.
Romawi 3. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Yang pertama, bahwa benar korban bebek atau 19 ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya pada 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan dada. Yang kedua, bahwa benar terdakwa Ayam 23 adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlibat bersama korban sebelum kejadian. Yang ketiga, bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok sepeda motornya, kemudian digunakan untuk menikam korban secara berulang. Yang keempat, bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Yang kelima, bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar, spray pengawet, dan pewangian agar tidak tercium bau busuk. Yang terakhir, bahwa benar terdakwa membunuh korban karena motif iri hati dan faktor ekonomi serta telah mendapatkan inspirasi dari tayangan film Narcos. Romawi 4. Analisis yuridis. 1. Pada unsur pasal 340 KUHP tindak pidana pembunuhan berencana berupa yang pertama, barang siapa berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti yaitu terdakwa Ayam. Kedua, dengan sengaja berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti terdakwa Ayam membunuh korban karena motif iri hati dan faktor ekonomi serta telah mendapatkan inspirasi dari tayangan film Narcos. Yang ketiga, dengan membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok sepeda motornya, kemudian digunakan untuk menikam korban secara berulang. Yang keempat, mengakibatkan korban bebek meninggal dunia. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan semua unsur pasal 340 KUHP terpenuhi. 2. Unsur pasal 338 KUHP atau pembunuhan biasa berupa barang siapa yakni terdakwa Ayam. 2. Dengan sengaja menikam korban secara berulang menggunakan pisau lipat yang telah disimpan di dalam jok sepeda motor. Ketiga, mengakibatkan korban bebek meninggal dunia. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan unsur pasal 338 KUHP juga terpenuhi. Namun karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Romawi 5. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. 1. Hal-hal yang memberatkan. Yang pertama, perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain. Yang kedua, tindakan terdakwa merugikan korban dan keluarga korban. Yang ketiga, perbuatan terdakwa telah mengambil barang-barang milik korban. Yang keempat, terdakwa berbelit-belit selama di persidangan. 2. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa sopan di persidangan. Romawi 6. Tuntutan. Berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan. 1. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang berupa pidana penjara selama 15 tahun. Menetapkan barang bukti berupa 1. Satu buah pisau lipat. 2. Berupa 1 unit laptop MacBook. 3. Berupa 1 buah dompet. 4. Berupa 1 unit ponsel. 5. Berupa plastik besar, spray pengawet, dan pewangian untuk dirampas dan dimusnahkan. 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Romawi 7. Penutup. Demikian surat tuntutan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung, 25 November 2024. Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Tertandatangan Renji Bayu Prasetyo, NIP 200 20303 202004101. Terima kasih. Demikian dari saya telah membacakan tugas-tugas saya. Bila ada kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.